tentang bagaimana Tuhan menempatkan saya di sana. Itu bukan hanya tentang bisnis, tentang manajemen. Saya belajar di dunia hospitality. Ijazah dan gelar itu bukanlah tujuan akhir. Thank God. Hai Kam. I know it's been a while since saya buat saya punya video-video di YouTube. Tapi hari ini saya mau berbagi momen yang sangat spesial buat saya. Karena setelah sekian lama menunggu, akhirnya hari ini pun tiba. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya saya punya ijazah sampai juga di Indonesia. Dan ini dikirim langsung dari Switzerland. After I finished my master degree in Lyon Hospitality School in Switzerland. So ini masih ada nomor tracking dan saya mau buka karena saya mau berbagi cerita dengan kamu sembari saya buka saya punya ijazah. Jadi saya tuh sudah punya gunting dan saya mau buka, kita mau buka sama-sama sembari kita tuh cerita. Sabar, saya mau buat ini loh. Kan bisa dengar bunyinya tuh. It's just like wow. Finally it's open. Dan saya juga penasaran. Ini saya mau lihat dulu. Ini saya dapat surat, a letter from Lyon. Oh wow. So, saya akan baca. They say, Dear Chiquita Giovanni, we inform you with pleasure that you have passed all criteria to be awarded with your Master of Science in Hospitality, Entrepreneurship, and Innovation. With merit. Oh wow. Thank God. We are therefore very pleased to send you your award. It is with great satisfaction that we added your name into the list of Kihei alumni. Jadi saya sudah sah menjadi Lyon alumni. Please keep in touch with Alumni Association of Lyon. Of course. We wish you great success in your future career and remain at your disposal for any advice or support in the future. Thank you so much, Lyon. Akhirnya saya menerima dia punya fisiknya. Look at this. Wow, kan baik. Untuk mendapatkan ijazah ini, buat saya perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah. Ada hari-hari di mana saya merasa sangat kuat, sangat penuh dengan mimpi. Tapi ada juga malam-malam di mana saya merasa sangat capek, merasa sangat kecil, dan bahkan ingin menyerah. Karena buat saya untuk bisa sampai mendapatkan ijazah ini, itu penuh dengan proses. Karena saya datang ke Eropa bukan hanya membawa koper yang banyak, koper yang gede-gede. Tapi juga saya membawa mimpi, bawa latar belakang, bawa saya punya budaya, bawa saya punya tanggung jawab, dan juga doa dari banyak orang. Intermezzo dulu, karena saya mau kasih tunjukkan, ternyata saya dapat 3. Ya, ini tuh adalah ijazah yang saya dapat. Ini saya punya official transcript selama 3 semester. Ya, ada depan dan belakang, ada nilai-nilai juga. Puji Tuhannya dapat with merit. Mungkin kalau sekelas Lyon atau di Eropa, I don't know, you can correct me if I'm wrong. Tapi saya merasa dengan mendapatkan merit ini sama aja kalau dong mengapresiasi untuk kategori-kategori siswa dengan beberapa prestasi. Ada yang dengan akademiknya nilainya paling tinggi, ada klasifikasinya masing-masing. Kita tahu pada umumnya ada magna cum laude, ada cum laude. Kalau di Eropa yang saya tahu tuh ada beberapa ya. Di antaranya yang saya dapat adalah merit. Dan buat kamu teman-teman yang mungkin sudah punya gelar ini atau you know more than me, you can share di kolom komentar tipe-tipe honors yang didapat di saat ko wisuda ataupun setelah ko mendapatkan ko punya gelar. Oke, lanjut kita cerita. Dan seperti yang teman-teman kamu sudah tahu, saya belajar di dunia hospitality, tapi ternyata saya punya pelajaran terbesar itu bukan hanya tentang bisnis, tentang manajemen, how to handle guests, kemudian how to build a new business, how to maintain a business, gimana come up with new trends in hospitality. Tetapi saya belajar juga tentang hidup, belajar tentang saya punya karakter, belajar to knowing more who I am, and also embrace everything that I had. Jadi itu yang buat saya merasa ada pelajaran-pelajaran yang bukan hanya sekedar dunia hospitality, but also to knowing myself, to know more better. Puji Tuhan dalam perjalanan ini ada beberapa hal yang benar-benar saya pelajari dan saya mau berbagi buat Kak. Tapi saya merasa ini tuh agak miring-miring, saya punya background.
So I'm just gonna hold this camera untuk kita bisa ngobrol lebih dekat. Tapi saya perbaiki sapu ini dulu. Oke. Hal pertama yang saya pelajari itu proses is important. Proses itu sangat penting karena terkadang kita itu fokus sama kita punya hasil, kita punya gelar, ijazah, kemudian pencapaian. Padahal yang membentuk kita itu sebenarnya dia punya proses. Sapu mama selalu bilang ikuti prosesnya tanpa harus protes. Saya merasa kata-kata itu menjadi saya punya kekuatan untuk menjalani prosesnya apa adanya, meskipun dalam banyak hal saya merasa gagal, dalam banyak hal saya merasa tidak dilihat, dalam banyak hal saya merasa disakiti ataupun letih, lesu, tapi I think itu yang bentuk saya untuk bisa sampai di titik sekarang, yaitu dia punya proses. So just enjoy the process dan saya harapkan tetap kuat dalam prosesnya. Hal kedua yang buat saya menjadi pelajaran penting adalah Tuhan itu tidak pernah salah menempatkan kitong di mana kitong berada. Ada banyak momen yang buat saya itu bertanya, Tuhan kira-kira saya kuat tidak? Tapi hari ini ketika saya bisa buka saya punya ijazah dan saya berbagi dengan kamu, saya mengerti bahwa Tuhan itu tidak pernah salah menempatkan kitong. Dan itu bentuk saya menjadi sesuatu yang ada di dalam saya punya diri. Dan hari ini saya bisa share ke kamu tentang bagaimana Tuhan menempatkan saya di sana. Saya banyak belajar, saya banyak ketemu dengan orang. Dan saya sangat-sangat bersyukur untuk saya punya pelajaran hidup selama saya di Switzerland. Akhirnya saya bisa bilang bahwa Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita. Hal ketiga yang saya pelajari adalah kau lebih kuat dari yang kau kira. Mungkin kata-kata ini terdengar mudah, tapi saya tahu dalam prosesnya kembali lagi sebagai manusia, sometimes saya merasa saya ingin menyerah. Dan itu bukan hanya saya punya tubuh yang mau menyerah, tapi banyak suara di pikiran, banyak pertimbangan-pertimbangan di kepala, dan rasanya tuh capek, letih. Dan saya merasa bahwa saya harus saja lalui dia punya proses, saya harus saja menjalaninya. Dan itu buat saya belajar bahwa saya lebih kuat dari yang saya kira. Dan Tuhan sudah menaruh kapasitas yang jauh lebih besar dari yang saya pikirkan, dan itu sudah ada dalam kita punya diri. Saya berharap kau tetap kuat untuk menjalani kau punya proses. Dan yang keempat yang saya pelajari adalah ijazah dan gelar itu bukanlah tujuan akhir, tetapi dia punya dampak, itulah tujuannya. Buat saya ijazah yang saya dapat atau gelar yang saya dapat itu bukan hanya sebuah pajangan atau sebuah sesuatu yang bisa saya simpan buat saya punya diri, tapi saya mau apa yang saya dapat, saya punya gelar, apa yang saya bisa pelajari itu menjadi berkat buat banyak orang. Dan saya mau menjadi berkat untuk orang lain, untuk saya punya tanah kelahiran, untuk dunia hospitality, untuk saya punya sekitar, bahkan juga buat kalian semua yang sedang punya mimpi untuk bersekolah di luar negeri ataupun melanjutkan sekolah di dalam negeri. Saya rasa itu 4 hal yang benar-benar menjadi pelajaran buat saya punya diri, dan saya berharap itu menjadi cerita juga buat kamu. So guys, saya merasa hari ini saya tidak hanya menerima ijazah, tapi saya juga menerima pengingat akan saya punya perjalanan sekolah di Switzerland, menjadi pengingat bahwa saya pernah hampir menyerah tapi saya memilih untuk bertahan. Saya pernah takut tapi saya memilih untuk terus melangkah, menangis sendirian di ruangan, dan banyak refleksi yang saya dapat dalam kesendirian malam di Glion. Justru dalam proses itu saya melihat penyertaan Tuhan. Oke, itu saja saya punya cerita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Buat kau yang sedang mengejar mimpi, kau bisa tulis di kolom komentar. Saya ingin baca dan doakan semoga kau punya perjalanan, kau punya proses, Tuhan sertai, dan semoga kau bisa mencapai kau punya impian dengan segala baik. Terima kasih semuanya. Jangan lupa please untuk komen, like, dan bagikan ke siapapun yang kau ngerasa lagi butuh dukungan lewat cerita ini. Please share, dan semoga itu menjadi berkat. Sampai jumpa di cerita berikutnya guys. Bye.